Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Kelas Misriman. Kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, semoga selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali lagi di channel saya, Kelas Misriman. Hari ini kita akan bahas terkait dengan materi matematika ekonomi ya, terutama matematika ekonomi di pertemuan pertama semester 1, yaitu materi terkait dengan himpunan. Baik teman-teman dan rekan-rekan semuanya, sebelum masuk ke materi, saya intermezzo sedikit. Teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa baru ya, terutama yang sekarang ini sedang di semester 1, baik itu di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Teman-teman sedang dalam proses, istilahnya berproses ya, teman-teman sedang mengambil sampan ya, dan di dayungnya teman-teman sedang mengarungi ya, lautan pendidikan. Insya Allah, di mana teman-teman pelan-pelan mengayung kayu tersebut menuju depan sedikit demi sedikit, dan insya Allah akhirnya sampai di puncak, yaitu menjadi seorang sarjana. Di mana teman-teman dalam prosesnya, teman-teman harus konsisten, harus penuh semangat, dan harus kuat dalam artian siap dan mental ya. Dalam artian pasti dalam perjalanannya ada rasa 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 tidak semangat dan sebagainya, itu harus di teman-teman lawan, dan insya Allah teman-teman kita doakan bersama bisa lulus hingga selesai nanti kuliahnya. Baik teman-teman, rekan-rekan semuanya, kita akan bahas terkait dengan matematika ekonomi di semester 1, di mana matematika ekonomi dan bisnis itu biasanya di semester 1 ada di setiap setiap mahasiswa yang mengambil di fakultas ekonomi, baik itu semua jurusan ya, baik itu ilmu ekonomi, ekonomi Islam, ilmu pembangunan, akuntansi, maupun manajemen. Biasanya semester 1 tetap semuanya dapat yang namanya materi mata kuliah matematika ekonomi ya. Nah, mata kuliah matematika ekonomi sendiri ya, itu di awalnya semester pertama, itu biasanya kedua biasanya membahas terkait dengan himpunan ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih matematika ekonomi, teman-teman, kita kenal dulu ya. Nah, apa sih peran matematika dalam bidang ilmu ekonominya? Nah, matematika itu bisa dibilang sebagai alat analisis ya dalam ilmu ekonomi. Kemudian matematika juga sebagai alat untuk memahami rumus-rumus statistika. Kemudian matematika ekonomi juga digunakan untuk memahami metode perkiraan square dalam perkiraan biasanya untuk ekonometrika. Kemudian mengujian hipotesis, nanti gimana ada pengujian UJF, UJT, uji simultan, dan uji parsial. Kemudian bagaimana juga memahami analisis regresi ya, dimana dalam proses untuk pembahasan terkait dengan ekonometrika ada yang namanya memahami analisis regresi. Baik teman-teman dan rekan-rekan semuanya, ya kita lanjutkan. Nah, materi pertama bagi seorang mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di semester 1 untuk mata kuliah matematika ekonomi biasanya ketemu dengan materi yang namanya himpunan ya, teman-teman. Apa itu himpunan, teman-teman semuanya? Kita lihat. Nah, yang akan kita bahas di sini ada pertama terkait dengan pengertian himpunan, kemudian bagaimana penyajian himpunan, kemudian ada operasi himpunan, dan kaidah-kaidah dalam mengoperasi himpunan hingga aplikasi himpunan dalam ilmu ekonomi gitu ya, teman-teman ya. Ada beberapa hal. Oke, yang pertama, himpunan. Apa sih yang maksud dengan himpunan? Himpunan adalah atau set ya, kalau dalam matematika itu diartikan sebagai kumpulan atau kelompok suatu objek atau unsur yang rumusnya secara tegas dan dapat dibedakan. Nah, misalnya gimana Pak? Misalnya teman-teman adalah di jurusan ilmu ekonomi, misalnya ada himpunan mahasiswa ilmu ekonomi misalnya gitu ya, atau himpunan mahasiswa Islam gitu ya, atau himpunan apa. Jadi himpunan adalah kumpulan kelompok gitu ya. Nah, penyajian himpunannya seperti apa? Nah, himpunan dan contohnya, himpunan tuh misalnya himpunan bilangan asli, berarti A sama dengan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya, itu bilangan asli. Kemudian kalau dia bilang himpunan dari bilangan cacah, apa aja? Oke, dari 0 berarti ya, cacah ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian himpunan dari bilangan prima, misalnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya gitu ya. Jadi tergantung nih himpunannya apa nih, gitu ya. Oke, jadi bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan prima gitu ya.
Kemudian kita masuk ke operasi himpunan. Operasi himpunan, kita lihat ya. Nah, di operasi himpunan itu ada yang namanya irisan, ya, kemudian ada namanya gabungan, kemudian ada yang dinamakan penjumlahan, ya, kemudian ada namanya pengurangan, kemudian ada namanya komplement. Ya, apa aja itu, teman-teman semuanya? Menarik ya, teman-teman. Nah, pertama irisan. Irisan itu lambangnya itu U ke bawah ya. A irisan B, di mana himpunan X sedemikian, di mana X elemen A dan X elemen B. Maksudnya gimana, Pak? Di irisan ini maksudnya adalah setiap himpunan atau sinoma bilangan yang dimana beririsan atau yang ada di A, ada di A dan ada di B. Nah, dia ada di A dan ada di B, maka dia irisan, gitu ya. Kemudian gabungan gimana Pak? A gabung B, lambangnya U ke atas ya, U ya, lambangnya U ya. Nah, di mana himpunan X sedemikian, di mana X elemen A atau X elemen B. Nah, gabung nih berarti himpunan A masuk, himpunan B juga masuk semua ya. Kemudian untuk penjumlahan, nah untuk penjumlahan di sini A plus B ya, himpunan X demikian, di mana X elemen A dan X elemen B ya. Dan X itu bukan elemen A irisan B ya. Jadi penjumlahan itu di luar dari irisan ya. Jadi irisan bukan di irisan ya. Nah, seperti itu ya. Yang irisan satu aja maksudnya biasanya. Kemudian pengurangan A kurang B ya. Mana X demikian elemen A dan X bukan elemen B ya. Berarti kalau di himpunan A ada anggota B, maka itu hilangkan. Komplement, A komplement maksudnya gimana Pak? A komplement adalah himpunan X demikian, dimana X elemen bukan elemen A, X elemen semesta, berarti di luar dari A, itu komplement. Nanti lebih mudahnya pada contoh ya teman-teman ya. Oke, nah ini irisan, gabungan, selisih, dan komplement ya. Kita lihat, nah kita lihat masuk pertama ya. Nah kita lihat, ini himpunan semestanya itu C, D, E, F, G, H, I, J ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada A itu himpunannya ada D, E, G ya. Sedangkan B itu adalah C, D, E, F ya, C, D, E, F. Kita lihat ya. Irisan A, irisan B. Ya, kita lihat bahwa adalah yang ada di A dan yang ada di B. Mana nih kira-kira teman? C, D, ini A, ini B. C, D, ini E, D, G, E, F. Nah, yang mana yang ada nih? Oke, kita lihat. Berarti yang sama adalah yang ada di A dan ada B, ada D dan E. Maka A irisan B adalah D dan E, ya teman-teman ya. Lanjut, gabungan A gabung B. Berarti ini A digabung sama B. Kita lihat ya. Berarti yang digabung adalah C, D, D-nya udah satu aja ya. C, D, E-nya ada, F, ya, G dan H. Itu gabung berarti keseluruhan ya. Kemudian selisih A selisih B, berarti anggota A yang ada di B itu dihilangkan ya. Anggota A yang ada di B itu dihilangkan, jadi kurangin ya. Berarti apa nih? Berarti ada CD ya, CD DE, ini kan DE ya, sama DE ada hilangkan, berarti tinggal G ya. Oke. Selanjutnya komplement ya, A komplement berarti himpunan semesta di luar dari A ya. Yang D hilangkan, E hilangkan, G hilangkan, berarti siapa nih? C, F, H, I, J ya teman-teman ya. Oke, ini dihilangkan, berarti siapa tuh? C, F, H, I, J ya. C, F, H, I, J ya. Baik teman-teman semuanya. Lanjut ya. Nah itu tadi ya. Itu tadi terkait dengan irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Nah sekarang teman-teman nih, ini angka. Tadi kan pakai huruf ya. Sekarang angka nih teman-teman. Boleh ambil coret-coretannya ya teman-teman ya. Boleh ambil coret-coretannya. Kita lihat. Oke, irisan.
P irisan Q mana nih kira-kira teman-teman? P irisan Q mana kira-kira teman-teman? Ayo, yang mana kira-kira? P irisan Q yang mana nih? Berarti yang ada di P dan yang ada di Q apa? 2, 3, 5. Berarti 2, 3, 5 ya. Mohon maaf ya teman-teman, saya agak sedikit batuk, jadi suara-suara batuk mungkin masuk ya. Kemudian ada gabungan teman-teman ya. P gabung Q. Berarti gabung ya. 2, 3, 5, 7, dan 11 ya. Gabungin semua ya. Selisih P kurang Q. Berarti yang anggota P yang ada di Q kita hilangkan. Berarti ada 2, 3, 5 tuh hilangkan. Tinggal 7 dan 11 ya. Kemudian ada komplement. Berarti anggota semesta di luar dari P. Ini 2 sama nih hilang. 3 sama 4. 5 sama 7 hilangkan. 11 hilangkan. Berarti sisa 2, 4, 6, 8, 9, 10, dan 12 gitu ya. Oke. Baik teman-teman semuanya, mudah ya teman-temannya. Semoga bisa dipahami terkait irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, kalau gini gimana nih Pak? Kalau soal kayak gini, S itu bilangan asli kurang dari 10. A itu adalah himpunan X. Ini cara baca gini ya, himpunan X demikian dimana X kurang dari 9 dan X adalah bilangan ganjil. B, X demikian dimana X kurang dari 10, X adalah bilangan prima. Kalau kayak gini teman-teman selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu ininya, selesaikan dulu apa yang diminta gitu ya. Ini bilangan asli kurang dari 10, apa aja S-nya kira-kira? Berarti S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena 9 ya, jadi karena kurang dari 10. Kemudian X elemen gimana? X kurang dari 9, X elemen bilangan ganjil. Berarti bilangan ganjil yang kurang dari 9. Berarti 1, 3, 5, dan 7. X demikian kurang dari 10, X bilangan prima. Berarti bilangan prima kurang dari 10. Berarti 2, 3, 5, dan 7. Setelah itu baru kita cari irisan, gabungan, dan selisih serta komplementnya. Silakan teman-teman cari ini jawabannya. Nanti bisa teman-teman perhatikan bagaimana jawabannya. Oke ya, mungkin itu teman-teman untuk materi kali ini terkait dengan materi pertama matematika ekonomi terkait dengan himpunan. Semoga bermanfaat terkait irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Demikian, insya Allah panjang umur. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Insya Allah panjang umur, sehat badan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Jumpa lagi di next video. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.